Sanguine autumn. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang ibu rumah tangga yang bernama Joanna. Terlihat aktivitas Joanna sama seperti emak-emak pada umumnya. Ia nyapu, ia ngepel, ngelipat pakaian, dan lain-lain. Berlatar di tahun 1963, lalu kemudian kita diperlihatkan seorang pria tua yang merupakan arsitek bernama Frederick Banner. Diketahui kalau Banner ini orang yang merancang rumah milik Joanna, dan diketahui kalau sekarang dia berada di depan rumah Joanna dan bertemu dengan suami Joanna yang bernama Antonius. Setelah basa-basi yang cukup basi, Antonius pun masuk ke dalam rumah dan meninggalkan Banner sendirian di luar sana. Di dalam rumah, Antonius memberikan kisi-kisi manja ke istri tercintanya. Di sini mereka membicarakan tentang Banner yang beberapa hari ini selalu mengintai Joanna dari kejauhan. Jelas saja, sebagai seorang suami, Antonius merasa cemburu mendengar itu. Tapi untung saja, Joanna mampu menenangkannya. Antonius memberikan sebuah kotak hadiah. Joanna mengira kalau kotak itu berisi barang berharga atau sebuah alat elektronik yang mampu membantu pekerjaan rumah. Dan ketika dibuka, ternyata isinya adalah celana gemes. Antonius pun meminta Joanna untuk memakainya sebagaimana fungsinya, bukan untuk menjadikannya sebagai lap basah. Tak menunggu lama, Joanna pun langsung masuk ke dalam kamar dan menggunakan celana gemes sambil berdandan cantik tentunya. Ketika selesai, Joanna ingin menunjukkan penampilannya itu di depan Antonius. Tapi secara tiba-tiba, suasana menjadi hening. Lalu Joanna dikagetkan dengan kemunculan Banner dari balik pintu. Jelas, maksud tujuan Banner adalah karena dia tergoda dengan kecantikan Joanna. Joanna yang mulai panik pun mencoba untuk berteriak memanggil Antonius. Tapi sayangnya, ternyata Antonius sudah terbujur kaku dengan keadaan tergantung. Film berlanjut beberapa tahun silam, tepatnya pertengahan abad modern, dan menunjukkan rumah milik Frederick Banner. Sebuah berita menginformasikan bahwa akan terjadi gerhana bulan langka yang disebut bulan serigala darah. Kemudian kita diperlihatkan seorang pengantin baru yang bernama Tom dan Alice. Tom ini merupakan arsitek dan Alice merupakan seorang dokter. Diketahui kalau mereka baru saja pindah ke daerah itu untuk memulai sebuah keluarga. Dan secara kebetulan, mereka menyewa rumah Frederick Banner, yang sebelumnya kita sudah lihat kalau rumah itu tempat Antonius, suami dari Joanna yang tewas dibunuh Banner. Di dalam rumah itu, Tom dan Alice langsung menjelajah sisi ruangan dan menemukan barang-barang antik peninggalan milik Banner. Pada malam hari, seorang kurir datang untuk mengantarkan pesanan milik Tom. Di sini Tom sempat bertanya tentang Elrich. Sedikit informasi kalau Elrich merupakan anak dari Banner dan Joanna setelah kematian Antonius. Kurir itu berkata kalau dia tidak bisa memberitahukan Elrich dengan kata-kata. Tapi yang pasti, kurir itu memperingatkan Tom untuk tidur dengan satu mata terbuka. Di tengah perjalanan, kurir makanan yang sebelumnya kita lihat langsung dihentikan oleh Elrich. Dan secara mengejutkan, kurir itu pun langsung diserang. Sementara di sisi lain, Tom dan Alice sedang bertengkar karena masalah tempat tinggal yang sekarang mereka tempati. Selain itu juga, Alice akan pergi bekerja untuk shift malamnya. Dan alhasil, Tom pun ditinggal sendirian di rumah itu. Di dalam sebuah ruangan, Tom menemukan sebuah buku yang terjatuh. Setelah membaca isi dari buku itu, Tom seketika merasa penasaran dengan kehidupan Frederick Banner. Karena dari itu, Tom menghubungi teman kerjanya yang bernama Hannah untuk meminta bantuan. Di sini Tom menyuruh Hannah untuk mencari buku berwarna orange. Dan diketahui kalau buku itu tentang kehidupan aneh Frederick Banner. Lalu Tom menyuruh Hannah untuk mencari foto Banner yang sedang berdiri di depan mobil tua. Dan Tom menjadi terkejut begitu mengetahui kalau rumah yang sekarang dia tempati adalah rumah dari Frederick Banner. Sementara, Alice sedang sibuk dengan pasien yang terluka parah, yang ternyata dia adalah kurir yang diserang Elrich. Tapi sayangnya, pasien itu tidak bisa diselamatkan. Di sisi lain, Tom yang setengah mabuk sedang berada di kolam renang. Dan secara mengejutkan, Tom melihat penampakan dari Joanna. Tapi di sini Tom masih positive thinking dan mengira kalau itu hanya efek dari alkohol saja.
Alice menjadi terkejut begitu mendapatkan sebuah nota pembelian makanan atas nama Tom yang dia temukan di baju kurir itu. Hannah yang baru saja ingin pulang, tiba-tiba dihampiri seorang pria yang tak lain dan tak bukan, dia adalah Elrich. Dan jelas saja, Hannah pun harus tewas di tangan Elrich. Sepertinya Elrich mulai mengincar semua orang yang dekat dengan Tom. Tom yang baru saja selesai berenang, secara tiba-tiba mendengar suara musik yang sangat berisik dari dalam rumah. Dengan sebuah skop di tangannya, Tom masuk secara perlahan ke dalam rumah. Tapi untung saja tidak ada siapa-siapa di sana. Setelah itu, Joanna langsung menampakkan dirinya secara nyata di depan Tom. Di sini Joanna berkata kalau dia sudah lama menunggu orang seperti Tom. Dan kemudian Joanna menghilang. Lalu Tom menemukan sebuah buku misterius di tengah ruangan. Terlihat kalau buku itu seperti kitab ritual yang ditulis oleh seorang profesor. Lagi-lagi, Joanna menampakkan dirinya di depan Tom, tapi kali ini Joanna memegang sebuah skop, seolah-olah menyuruh Tom untuk menggali sebuah lubang di belakang rumah itu. Dari galian itu, Tom menemukan tulang belulang, dan ketika Tom menyentuhnya, kita langsung flashback ke tahun 1973, tepatnya saat Banner membunuh Antonius. Ternyata itu adalah petunjuk untuk Tom. Tidak hanya itu, Tom juga menemukan dompet dari Antonius. Karena kejadian itu, Tom pun berniat untuk melaporkannya ke polisi. Tapi keanehan tiba-tiba muncul karena telepon itu mengeluarkan suara yang menyeramkan. Alice sedang bersama dua polisi untuk menyelidiki kematian kurir makanan. Dua polisi ini sempat mencurigai kalau Tom adalah pelakunya karena nota pembelian makanan yang mereka temukan. Tapi ya jelas saja, Alice berkata kalau itu tidak mungkin karena Tom adalah orang yang baik. Sementara Tom kembali dihampiri Joanna yang kembali membawa skop, dan kali ini di tempat yang berbeda. Tak menunggu lama, Tom langsung menggalinya dan menemukan sebuah tengkorak. Ketika Tom menyentuhnya, kita kembali flashback ke tahun 1979, masa di mana Joanna sudah memiliki anak dengan Banner, dan tentu saja anak itu adalah Elrich kecil. Terjadi ketegangan di antara mereka. Begitu Banner mengetahui kalau Joanna sedikit demi sedikit membongkar identitas aslinya ke Elrich kecil. Sedikit informasi, setelah menikah dengan Banner, Joanna merubah namanya menjadi Mary untuk menghilangkan jejak kejahatan yang dilakukan Banner. Tapi sayangnya, Joanna atau Mary pun harus mati di tangan Banner. Setelah itu, Tom yang menyadari kehadiran Elrich mencoba menghubungi polisi secara diam-diam. Di saat itu juga, Elrich sudah berkeliling mencari keberadaan Tom. Dan dari sini, film dimulai dengan dua sisi. Pasti kalian bertanya-tanya, maksudnya gimana? Jadi, dari sisi Elrich, Tom itu sudah mati. Sementara, dari sisi Tom sendiri, dia merasa kalau dia itu masih hidup. Oke, biar kalian nggak bingung, jangan di-skip ya. Beberapa saat kemudian, polisi yang sebelumnya ditelepon Tom pun datang. Di sini, Elrich beralasan kalau dia tidak sengaja menelpon polisi ke sana. Sempat terjadi perdebatan antara mereka. Karena polisi wanita ini bersikeras kalau ada seorang pria yang bernama Tom tinggal di rumah itu. Tapi ya tetap saja, Elrich tidak membiarkan mereka masuk begitu saja ke dalam rumahnya. Tom yang berada di dalam lubang atau kuburan menemukan sebuah tulang yang ketika disentuh, kita langsung flashback ke tahun 1966, di mana Banner sedang menghajar dan membunuh seorang pria di kolam renang. Setelah itu, Joanna datang mengeluarkan Tom dari lubang itu. Di sini Tom mengatakan kalau dia merasa dirinya seperti Joanna. Dan dari perkataan Joanna pun diketahui kalau arwah Banner masih berkeliaran dan berencana untuk hidup kembali dengan bantuan Elrich. Mendengar itu, Tom pun semakin marah dan berniat untuk menghentikan Elrich. Di dalam sebuah kamar, Tom menemukan potongan kertas petunjuk ritual untuk membangkitkan arwah. Tak berselang lama, Tom menemukan sesuatu yang mencurigakan di dalam sebuah ruangan. Dan betapa terkejut Tom begitu melihat apa yang dia temukan. Ternyata, Tom menemukan sosok mayat yang tak lain itu adalah dirinya sendiri. Di esok harinya, Elrich pun mengubur mayat Tom. Dan setelahnya, dia pergi entah kemana. Beberapa saat kemudian, Alice pun pulang ke rumah. Dan jelas saja, Alice menjadi kebingungan mencari keberadaan Tom
yang dia belum sadari kalau Tom sudah meninggal. Sementara Tom hanya bisa berdiri dari balik kaca tanpa bisa melakukan apa-apa. Setelah itu, Alice menelpon polisi wanita untuk menanyakan apakah semalam dia melihat Tom. Alice pun menjadi terkejut begitu mengetahui kalau ternyata semalam ada Elrich di rumah itu. Karena dari itu, Alice pun meminta petugas itu untuk datang ke sana. Di dalam sebuah ruangan, Tom dan Joanna memutar sebuah rekaman antik, di mana dalam rekaman itu memperlihatkan obrolan antara Banner dan seorang profesor yang sedang membahas gerhana bulan dara yang mampu menghidupkan arwah manusia. Sementara Elrich yang baru saja pulang langsung bertemu dengan Alice. Dan tentu saja, tanpa banyak kata, Elrich langsung memojokkan Alice. Tapi untung saja Alice mampu melarikan diri dan mencoba meminta pertolongan. Sayangnya, saat itu tidak ada satu orang pun yang mau menolong Alice. Sampai pada akhirnya, Elrich berhasil membius Alice. Setelah itu, Elrich ingin mencicipi Alice. Tom yang melihat itu menjadi marah dan membuat Elrich menjadi terlempar. Elrich mencoba bersembunyi di dalam sebuah kamar, tapi sayangnya Tom berhasil melumpuhkannya dari belakang. Tom melihat rekaman CCTV, dan dari rekaman itu diketahui kalau Joanna sebelumnya sempat menggunakan tubuh Tom untuk berkomunikasi dengan Elrich. Disinilah Tom baru menyadari kalau dirinya mati saat Joanna menggunakan tubuhnya. Mengetahui itu, Tom pun sempat kesal dan tak percaya dengan Joanna. Joanna pun berkata kalau maksud dia menggunakan tubuh Tom adalah untuk menghentikan Elrich, sekaligus menyelamatkan Tom dan Alice. Akhirnya, Tom pun meminta Joanna untuk membantunya menyelamatkan Alice. Kemudian, mereka punya rencana untuk menggunakan tubuh Elrich yang sedang tidak sadar. Di hari selanjutnya, polisi wanita itu pun datang ke rumah Alice. Tak menunggu lama, dia pun mengecek keadaan dan menemukan Alice yang masih tidak sadar karena efek obat bius yang digunakan Elrich kemarin. Sementara Elrich, yang tentu saja di bawah kendali Tom, sedang menggali sebuah kuburan. Tak berselang lama, polisi wanita itu datang dan menodongkan senjatanya. Di sini diketahui kalau rencana Tom adalah menunjukkan mayat-mayat yang sudah dikubur di halaman itu. Di saat yang bersamaan, seorang kapten polisi datang karena sebelumnya Tom sudah menghubunginya untuk menunjukkan mayat-mayat itu. Di saat Tom sedang melakukan pengakuan, secara tiba-tiba, kapten polisi malah menembak polisi wanita itu. Ternyata, kapten polisi itu adalah saudara dari Elrich. Dari awal, dia sudah curiga karena Elrich tidak mengenalinya. Dan tentu saja, dia tahu kalau Tom dibalik semua ini. Seketika, Tom langsung berhadapan dengan Banner. Di sini Banner berkata kalau Tom tidak akan bisa menghentikannya untuk menggunakan Alice sebagai jembatan agar dia bisa terlahir kembali. Sementara, Joanna yang mencoba menolong Tom tak bisa berbuat banyak. Dan sampai pada akhirnya, mereka pun dimusnahkan dan dikirim ke dunia roh oleh Banner. Di dalam dunia roh, Tom dan Joanna mencoba untuk menyelamatkan diri. Dan nampaknya, mereka berhasil keluar dari dunia roh yang cukup menyiksa mereka. Malam ritual pun tiba. Terlihat, Elrich dan beberapa saudaranya sedang mengelilingi Alice yang tak berdaya. Tak lupa, Elrich juga mengambil darah dari Alice untuk diminum sebagai persembahan untuk raja mereka. Seketika, Banner langsung masuk ke dalam tubuh Elrich dan meminta mereka semua untuk menyempurnakan ritual mereka. Sementara Tom menjadi marah begitu melihat apa yang mereka lakukan kepada Alice. Dan di saat yang tepat, Tom langsung masuk ke dalam tubuh Alice dan langsung menyerang mereka semua. Akhirnya, Alice berhasil melumpuhkan mereka semua, dan tentu saja berkat bantuan Tom dan Joanna. Tapi secara tiba-tiba, Elrich datang dan langsung menghajarnya. Kemudian, Elrich mencoba memojokkan Alice yang terlihat sudah terluka cukup parah. Tak ingin berdiam diri, Alice pun melakukan perlawanan, dan ini yang terjadi. Film pun ditutup dengan kemusnahan Banner dan anak-anaknya. Begitu juga dengan Alice berhasil selamat dan mengucapkan kata-kata perpisahan dengan Tom. Tak lama, para petugas datang menyelamatkan Alice dan kemudian film pun tamat.